Baik, perkenalkan nama saya Rizky Pertusupari dari kelas 12 TKA 2. Jadi kali ini saya akan melakukan kegiatan pemeliharaan kendaraan dari sistem konvensional. Yang pertama yaitu untuk kendaraan ada di posisi belakang saya ada kendaraan. Untuk yang kedua yaitu penggunaan APD. Kita keluarkan dulu APD-nya. Lalu alat dan kita pastikan aki berubah, tidak ada halangan atau gangguan menempel di sini. Kita pasang kembali aki. Kita cek terminal atau Baik, kita gunakan APD yang kedua. kita cek bagian sini tidak ada karat ataupun jamur. Ada jamur atau karat. Main plus kita pasang juga. Voltase DC volt yaitu sebesar 50. Karena ini adalah dan hasilnya adalah 10 volt. Kita hasil dan tidak ada air aki yang berada di aki tersebut. Kemudian Bar udah, bar, harus pada bar. kalau tidak cocok, atau sih kena oleh 10. Baik, sudah. Setelah itu kita gunakan APD atau alat pelindung diri. Ada helm yang pertama dan juga sarung tangan. Yang ketiga ada penempatan tools dan equipment. Sudah ada di sini. Setelah itu kita penanganan dan penempatan komponen sudah selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan cek di sistem bahan bakar yang pertama di filter saringan udara. Kondisinya sudah tidak baik dan tidak bisa digunakan lagi, lebih baik diganti. Untuk selanjutnya ada saringan bahan bakar dan pipa selang aliran. Kita semprot menggunakan kompresor di sini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada radiator. Baik, kali ini saya akan melakukan pengetesan sistem pendingin. Yang pertama, kondisi fan belt. Untuk kita lihat secara visual dulu. Apabila kondisi fan belt terdapat retak-retak, lebih baik diganti. Yang kedua, ada tegangan fan belt. Kita dorong seperti ini. Apabila terlalu renggang, lebih baik kondisi fan belt diganti. Selanjutnya, kita akan mengecek tekanan atau kebocoran radiator menggunakan alat radiator thermostat. Kita bawa dulu ini ya. Kita copot dulu tutup radiatornya, lalu pasangkan tutup radiator yang ini. Kita pasangkan. Baik, perhatikan di sini pada jarumnya. Apabila jarum
saat dipompa kembali dengan cepat berarti terdapat kebocoran pada radiator. Ya, terdapat kebocoran pada radiator. Oke, selanjutnya saya akan mengecek tekanan tutup radiator. Kita ambil radiator dari tutup kap di sini, kita pasangkan di sini. Lalu kita ambil alat yang ini. Seperti tadi, jika jarum kembali dengan cepat berarti terdapat kebocoran pada tutup radiator. Baik, berarti terdapat kebocoran pada tutup radiator. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kondisi reservoir. Kondisi reservoir terisi oleh air coolant, berarti tidak perlu ditambahkan air dan jangan terlalu banyak ketika mengisi air. Oke, selanjutnya kita akan mengukur untuk tegangan kompresi. Ya, akan kita ukur menggunakan alat compression tester, dan untuk minimal ukuran kompresi yaitu di 10. Baik, yang pertama ada di bolongan busi nomor 1, kita starter. Ya, di sini terlihat ada di 14,1 bar. Kita ganti ke bolongan busi yang kedua. Oke, kita lanjut di lubang busi yang kedua. Ya, starter silakan. Ya, di sini terlihat ada di 11 bar. Oke, selanjutnya kita masukkan ke lubang yang ketiga. Ya, mari kita cek di bolongan busi yang ketiga. Nah, di sini terlihat ada di 12 bar. Selanjutnya kita cek di lubang busi yang terakhir. Ya, sudah kita masukkan, kita langsung starter saja. Ya, terlihat di sini ada di 12 bar. Nah, kesimpulannya bahwa kompresi mesin ini masih baik. Tarik. Baik, kita lihat di jobsheet nomor 5 yaitu memelihara atau servis engine dan komponen-komponennya. Jadi yang pertama untuk oil level, kualitas oli dan periksa celah gap, katup dan setel bila diperlukan. Oke, yang pertama kita cek kualitas oli. Kita lap terlebih dahulu. Kita lihat di sini oli sudah cair dan sudah melebihi full, dan sebaiknya oli harus kita ganti. Kita lihat dulu kualitas olinya. Kita masukkan lagi. Baik, selanjutnya kita akan mengecek celah katup. Untuk celah katup X yaitu ada di 30 mm dan celah katup in yaitu di 20 mm. Kita cek pertama yang X. Baik, tidak perlu di setel, kita yang in. Kita lagi yang lagi. Kita yang X 30. Jika longgar lebih baik di setel ulang. Baik, kondisi celah katup sudah sesuai standar dan tidak perlu disesuaikan lagi. Kita lihat di jobsheet di nomor 9 dan di C, tahanan primer coil dan tahanan sekunder coil. Kita cek dulu tahanan primer coil. Kita lihat di multitester terdapat perbedaan. Lalu kita cek tahanan sekunder coil. Nampaknya tidak ada perbedaan pada tahanan sekunder coil. Oke, kita lihat di sini di job sheet yaitu kita akan melakukan analisa kendaraan. Yang pertama adalah idling speed. Kita akan menggunakan alat namanya itu timing light. Yang pertama kita sambungkan ini ke negatif aki. Yang kedua untuk positif timing light ke positif aki. Yang ketiga untuk ini kita jepit di kabel busi nomor 1. Jika dalam keadaan mesin hidup, karena ini mesin mati, kita arahkan ke arah fan belt. Jika ada, nanti ada laser ya jika mesin hidup, dan nanti akan keluar angka di sini. Oke,
Oke, kita yang pertama menggunakan alat touch dual tester. Yang pertama dari negatifnya kita ke body. Untuk positifnya kita ke positif dari touch dual tester ini ke positif coil. Nah, karena ini dalam keadaan mesin mati, jadi hasilnya tidak terlihat. Jika keadaan mesin hidup, hasilnya akan keluar. Baik, di sini ada penyetelan campuran bahan bakar. Yang pertama kita gunakan benda ini nih, di sini. Jadi kita putar ke kanan atau ke kiri untuk menyesuaikan campuran bahan bakarnya. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada kondisi distributor shaft. Oke, kita lihat di sini kondisi distributor tidak ada yang rusak dan kondisinya masih baik. Oke, lalu kita akan cek dari kondisi rotor. Kita copot dulu. Nah, kita lihat di sini kondisi rotor tidak rusak atau tidak lecet, tidak ada jamur, berarti kondisi rotor baik-baik saja. Kita lihat, lalu ada kondisi tutup distributor di sini. Tidak ada pecah-pecah atau kerusakan lainnya atau sobek. Lalu kita lihat yang ada celah platina. Celah platina ada di 0,40 mm. Kita topkan dulu. Nah, di sini seret ya, sudah masuk. Selanjutnya kita akan cek kondisi governor. Kita pegang di bawahnya, kita tahan, lalu kita putarkan atas rotornya searah jarum jam. Jika kembali, berarti distributor aman. Lalu yang terakhir ada di kondisi vacuum advancer. Kita tiup dulu di sininya. Nanti ada atau tidak perubahan di sini. Pemeriksaan dari sistem pengapaian. Kita lihat job yang pertama yaitu mengukur celah busi silinder. Untuk celah busi sendiri kita punya di ukuran 0,80. Kita cek menggunakan filler gig. Baik, jika sudah ketat dan tetap masuk seperti ini berarti kondisi busi sudah pas. Kita untuk busi pertama 0,80. Untuk busi kedua kita pada untuk busi kedua sudah 0,80. Untuk busi ketiga sudah, dan kita cek untuk busi yang terakhir. Setelah busi selesai, langsung ke pemeriksaan kabel coil. Kita copot terlebih dahulu untuk kabel coilnya. Untuk celah yang pertama kita cek. Terdapat tegangan, langsung kita ganti ke kabel yang kedua. Terdapat tegangan, ganti ke kabel yang ketiga. Kabel yang ketiga juga terdapat tegangan, kita ganti ke kabel yang keempat. Terdapat tegangan juga, kita langsung ke kabel yang terakhir, kabel coilnya. Baik, untuk kabel coilnya juga terdapat tegangan. Baik, sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan mengecek sistem pengisian. Untuk yang pertama itu pengecekan hubungan antara terminal regulator. Yang pertama ada terminal IG dan F terbuka. IG dan F. Baik, untuk terminal IG dan F terdapat tegangan. Maaf, terdapat hambatan. Baik, untuk selanjutnya yaitu IG dan F tertutup. Tolong. Ya, untuk IG dan F tertutupnya juga terdapat hambatan. Kita pindah ke yang kedua yaitu terminal L dan E terbuka. Terminal E dan terminal L
Ya, terminal E dan L terbuka juga terdapat hambatan. Kita pindah ke E dan L tertutup. Nah, IG. Ternyata L dan E tertutup juga terdapat hambatan. Kita pindah ke yang ketiga, yaitu terminal B dan E. Terbuka dulu. E dan B. B dan E. Ya, untuk terminal B dan E terbuka terdapat hambatan. Kita pindah ke E dan B tertutup. Nah, terminal B dan E tertutup juga terdapat hambatan. Kita keempat, yaitu B dan L. Kita lihat dulu terminal B dan terminal L. Kita cek yang terbuka dulu. Terdapat hambatan. Kita ke B dan L yang tertutup. Terdapat hambatan juga. Kita ke yang terakhir, yaitu terminal N dan terminal E. Nah, terminal E dan E juga terdapat hambatan. Kita ke yang N dan E tertutup. Nah, untuk N dan E tertutup juga terdapat hambatan. Baik, kali ini saya akan melakukan pengujian pada sistem starter. Yang pertama, lakukan pengujian boolean. A. Lepas kabel field coil pada terminal C. 2. Hubungkan baterai pada switch magnet seperti pada gambar. Periksa gerakan gigi pinion ke arah luar. Jika gigi pinion tidak bergerak, ganti switch magnet. Yang pertama dari terminal positifnya. Bisa bergerak. Lalu kita lakukan pengujian yang kedua, yaitu lakukan pengujian hold in dalam keadaan baterai terhubung seperti di atas dan gigi pinion keluar. Lepas kabel negatif dari terminal C, periksa gigi pinion yang masih tertahan di luar. Jika gigi pinion tertahan di dalam, ganti switch magnet. Yang pertama kita ke negatif, kita ke body dulu. Penempel. Bisa. Lalu kita lakukan pengujian yang ketiga, yaitu pengujian tanpa beban. Hubungkan kabel field coil pada terminal C. Hubungkan baterai pada ammeter pada starter seperti pada gambar. Periksa starter berputar lembut dan stabil. Jika gigi pinion bergerak keluar, ammeter menunjukkan arus spesifikasi. Kita lakukan ke sini. Lalu kita tambahkan kabel tambahan. Ini dan ke sini. Jika berputar keluar, maka starter dalam keadaan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan balancing roda. Yang pertama kita nyalakan dulu saklar dari awal ini. Baik, sudah nyala. Oke, lihat di sini. Ini, jadi untuk yang ini untuk mengukur dari sudut dalam, yang ini untuk mengukur dari sudut luar, yang ini untuk mengukur dari keseimbangan ban. Yang pertama itu kita ukur dulu menggunakan alat ini. Ada 7 ya di sini. Kita pindahkan dulu ke kita ini. Kita 7. Oke. Terus kita untuk mengukur sudut luar. Kita sudut luar. Gunakan alat ini. Baik. Di sini ada di 5,5. 5,5 ya. Sudah 5,5. Nah, jadi 14 ini sesuai ukuran ring di sini. Lalu kita putar dulu. Baik, ini hasilnya. Kita selanjutnya akan mengecek kondisi jarak bebas pedal kopling. Dan rata-ratanya itu ada di 1 sampai 2 cm. Benar tak? Terus Jarak bebas koplingnya itu ada di 2 cm.
Terus. Baik, selanjutnya kita akan mengecek keadaan dari kabel kopling. Oke, saya akan mengecek keadaan pedal kopling dengan cara ngolong. Pedal kopling yaitu yang ini. Yang ini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan gas analyzer. Yang pertama, kita hidupkan dulu dari gas analyzernya. Lihat. Nah, setelah dihidupkan, kita harus menunggu selama 1 menit terlebih dahulu. Terus. Kita lihat di sini sudah selesai ya. Tapi ini karena dalam keadaan mesin hidup tidak bisa menghidupkan mobil. Jadi cara menggunakan alat ini yang pertama kita select dulu. Nah, kita select. Kita pencet 2 kali. Lalu kita pencet ini. Terus. Baik, setelah muncul angka ini. Terus. Nah, ini untuk masukkan angka plat nomor. Berhubung ini mobil tidak ada plat nomor, kita masukkan saja acak. 1, 1, 1, dan 1. Setelah itu kita print. Kita lihat setelah keluar ini hasilnya, lalu kita sobekkan saja. Terus. Mundur kan ya. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Baik, kali ini saya akan melakukan pengecekan kondisi aki. Terus ada sel, tegangan, volt, ketinggian air baterai, kondisi terminal, dan kondisi bodi. Baik, yang pertama kita ada pengecekan kondisi bodi. Baik, untuk kondisi bodi aki terlihat baik. Yang kedua adalah kondisi terminal, tidak ada jamur, sudah dibersihkan. Yang ketiga ada ketinggian air baterai. Untuk ketinggian air baterai, kondisi air baterai terletak di antara upper dan lower, yaitu kondisi yang baik. Yang ketiga, yang keempat yaitu kondisi tegangan baterai. Tegangan baterai terdapat tegangan di 10 DC volt. Kita ke 50 volt tadi. Terdapat di 10 volt. Aki perlu dicas. Yang kelima itu cekan sel. Kita buka terlebih dahulu. Baik, untuk sel yang pertama kita masukkan dulu dari hidrometernya. Sel pertama yaitu ada di putih, di strip di 1250 untuk sel yang pertama. Kita pindah ke sel yang kedua. Sel yang kedua terdapat di 1150 dalam red di merah. Kita pindah ke sel yang ketiga. Sel yang ketiga terdapat di 1150. Kita pindah ke sel yang keempat. Sel yang keempat kita ada di 1150. Kita pindah ke sel yang kelima. Baik, di sel yang kelima ada di 1150. Kita pindah ke sel yang ke-6. Untuk sel yang ke-6 ada di 1125. Baik, setelah pengecekan air
berat jenis aki, kita tutup, kita pindahkan hidrometer ke tempatnya, lalu kita lap terlebih dahulu. Lalu kita tutup setelah selesai pengecekan. Baik, jangan lupa dikencangkan terlebih dahulu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.